Pernahkah Anda merasa canggung saat berbicara dengan seseorang? Bila iya, pastinya hal ini disebabkan oleh diri Anda yang belum mengenal lawan bicara Anda atau Anda belum menemukan cara terbaik dalam memulai sebuah percakapan. Selamat datang, nama saya Adelina Ratriastiti. Kali ini di Baca Suara Merdeka kita akan membahas mengenai cara untuk dapat melakukan komunikasi yang benar berdasarkan buku 20 Days of Effective Communication yang ditulis oleh Ian Tuovsky. Yang pertama, listen more and mind your interruption. Terdapat sebuah istilah, their body is there, but their mind doesn't, yang memiliki arti seseorang yang sedang berbicara dengan Anda belum tentu sepenuhnya menaruh perhatian pada topik yang dibicarakan. Hal ini cukup menyebalkan, misalkan saja saat seorang guru memberikan materi, tetapi para murid justru sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Hal ini tentu membuat guru tersebut marah karena merasa tidak dihargai. Mendengarkan seseorang berbicara berarti menghargai keberadaan lawan bicara Anda, bahkan bila Anda tidak memahami topik yang mereka bicarakan. Karena dengan hal itu, Anda akan terlihat bila Anda ingin mengetahui apa yang mereka bicarakan. Agar lawan bicara tahu bila Anda mendengarkan pembicaraan mereka, Anda dapat melakukan beberapa isyarat seperti menganggukkan kepala atau membalas singkat seperti iya, baiklah, jadi seperti itu, dan masih banyak lagi. Dalam komunikasi, celaan termasuk sebuah gangguan yang merusak sebuah komunikasi. Dikarenakan pesan yang disampaikan dalam sebuah komunikasi akan terganggu dan tidak dapat disampaikan sepenuhnya dengan adanya pembicaraan yang terhambat. Celaan harus dihilangkan bila Anda ingin melakukan komunikasi yang efektif. Cara termudah yang Anda dapat lakukan adalah dengan mengingat atau mencatat poin-poin apa yang menurut Anda tidak jelas, sehingga Anda dapat menanyakannya di saat yang tepat, seperti di saat lawan bicara menanyakan pendapat Anda. Yang kedua, pronouns and vocabulary. Apakah lawan bicara Anda merasa tersinggung saat Anda membicarakan sesuatu di dalam sebuah percakapan? Mungkin Anda menggunakan kata ganti nama yang salah dalam percakapan tersebut. Di dalam percakapan, tergantung dari situasi yang ada, kita harus dapat memilih kata ganti nama seperti aku, saya, kamu, dan lain-lain dengan bijak. Hal ini ditujukan untuk menghindari permasalahan yang disebabkan oleh kesalahpahaman. Penggunaan kata ganti nama sangat penting agar lawan bicara Anda mengetahui siapa saja yang terlibat atau Anda rujuk dalam percakapan tersebut. Penggunaan kata ganti juga harus diperhatikan berdasarkan situasi pembicaraan yang sedang Anda hadapi. Sebagai contohnya, Anda tidak mungkin atau tidak diperbolehkan menggunakan kata ganti aku di dalam percakapan formal. Dan Anda harus menggunakan kata saya dikarenakan kata aku dianggap kurang sopan di dalam pembicaraan formal. Yang pandai memiliki kamus yang tebal. Dalam sebuah percakapan, memiliki pemahaman bahasa yang luas akan memberikan keuntungan yang besar dalam sebuah komunikasi. Pemahaman bahasa yang luas berarti Anda dapat menyusun sebuah kalimat dengan efektif dan menghindari penggunaan kata yang salah dalam kalimat yang dapat mengganggu sebuah komunikasi. Yang ketiga, no insult. Seringkali kita menggunakan kata hinaan sebagai bercandaan dalam berbincang dengan teman dekat. Hal ini mungkin terdengar sepele, namun memiliki efek yang sangat besar dalam sebuah komunikasi. Bahkan dalam pembicaraan yang sangat santai, sebuah hinaan harus dihindari dengan cara apapun. Karena tidak selalu lawan bicara Anda akan langsung paham akan hinaan yang Anda gunakan, hanya sebagai sebuah bahan candaan saja. Ada kemungkinan terjadi salah paham yang dapat merusak komunikasi tersebut. Dalam Academy Awards ke-94, terdapat sebuah insiden di mana aktor Will Smith naik ke atas panggung dan menampar komedian Chris Rock akan candaan yang menghina istrinya, Jada Pinkett Smith, karena rambutnya yang dicukur habis akibat penyakit yang diderita. Kejadian ini sempat mengganggu aktivitas dari acara tersebut selama beberapa waktu dan mencuri perhatian dari berbagai media. Yang keempat, offering help and appreciation.
Sebagai makhluk sosial, interaksi antar manusia adalah hal yang alami, terutama perilaku membantu satu sama lain. Namun terkadang beberapa orang tidak merasa tertolong atau kesulitan dalam meminta pertolongan dari orang lain. Mengapa demikian? Sebab utama dari hal ini adalah orang lain tidak menyampaikan keinginan mereka untuk menolong dengan benar. Dalam menawarkan sebuah pertolongan, haruslah orang tersebut untuk memberikan tawaran yang spesifik tanpa menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Contohnya, jangan mengatakan, "Bila terdapat masalah, beritahu aku," atau "Aku dapat menyelesaikan masalahmu." Sebaliknya, katakan, "Apa yang bisa aku bantu? Bisakah aku bantu pekerjaanmu? Bolehkah aku?" Agar terdengar bila Anda sedang menawarkan bantuan Anda kepada lawan bicara Anda. Setelah Anda menerima bantuan dari seseorang, sangat penting bagi Anda untuk berterima kasih kepada mereka sebagai bentuk apresiasi. Sebuah pertolongan yang tidak menerima sebuah apresiasi akan meninggalkan rasa pahit kepada mereka yang memberikan pertolongan kepada Anda. Demikian ulasan mengenai buku 20 Days of Effective Communication karya Ian Tuovsky. Semoga melalui materi kali ini kita dapat mempraktikkan kiat-kiat berkomunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terdapat saran dan pendapat, silahkan tuliskan di dalam kolom komentar. Saya Adelina Ratriastiti, undur diri.